Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan para muallim dan muallimah, para asatiz, ustadz ustazah, guru-guru kami, orang-orang tua kami, jemaah salat zuhur, semua yang berhadir, besar tak diimbau gelar, kecil tak disebut nama. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 10 menit atau 7 menit menjelang iqamah, kita isi sikit ruhani kita dengan pesan-pesan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 amalan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah. Kalau kita baca seluruh amal yang ada pada diri Nabi itu, semuanya dicintai Allah. Dalilnya jelas pada surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah. Kira-kira cinta enggak Pak kita sama Allah? Pasti ya. Syarat untuk mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi. Allah firmankan kepada Nabi, suruh ngomong sama kita, sama umatnya, maka ikutilah aku, fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Niscaya kamu dicintai Allah dan diampunkan dosa-dosamu, dzunubakum, dan kesalahan pun dihapuskan. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di syarat dapat cintanya Allah itu mesti ittiba kepada Nabi. Mencontoh, ikutilah aku, kata Nabi. Lalu yang mana kita contoh? Banyak kan? Semua kehidupan Nabi itu jadi contoh. Apa dalilnya? Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yurjallah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Nabi itu ada suri tauladan, uswatun hasanah. Sebagian ustadz menyebut qudwah. Kalau qudwah ini Pak, contohnya tidak sempurna. Contohnya misalnya Ustadz Hatta, qudwah kita dalam baca Quran. Bisa. Contoh dalam baca Quran aja. Qudwah itu contoh pada satu sisi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut uswatun hasanah, contoh semua keadaan. Keadaan dia masih bayi, keadaan dia jadi remaja, keadaan dia miskin, keadaan dia kaya, keadaan dia diam, keadaan dia sendiri, keadaan dia beramai-ramai, keadaan 24 jam kehidupannya menjadi contoh. Maka disemaknakanlah uswatun hasanah itu suri tauladan. Apa suri itu Pak? Kalau bahasa Melayunya induk. Kan ada ibu suri kan? Jadi induk dari segala tempat mencontoh. Apa contohnya? Hasanah. Asal kita contoh, pasti dapat hasanah. Kenapa bukan khair? Kenapa bukan thayyib? Kan sama-sama baik juga. Khair baik, thayyib baik. Tapi kenapa disebut hasanah? Bahkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa kita tak bilang Rabbana atina fid dunya al khair fi kulli amal misalnya? Tapi kenapa kita minta hasanah? Kata ulama, hasanah itu Pak pahala. Mau senang tak senang dapat pahala. Mau suka tak suka dapat pahala.
Jadi kita minta dunia ini semuanya ajrun hasanah, ganjaran pahala, ganjaran kebaikan. Saat sakit dapat pahala, saat senang dapat pahala. Semua pada diri Nabi itu pahala, Pak. Tersenyumnya pahala, marahnya pahala, diamnya pahala. Maka dia adalah contoh segalanya. Maka siapa yang meniru Nabi dapat hasanah. Siapa orangnya? Man kana yarjullah wal yaumil akhir. Yang ingin berjumpa dengan Allah dan pertemuan dengan hari akhirat. Kira-kira kita temu tak sama Allah, Pak? Kalimat yarjullah itu maknanya kerinduan. Yang menginginkan kejumpa. Sekarang siapa yang ingin kita jumpa, Pak? Ayah kita, ibu kita kan, nenek kita. Siapa lagi yang mau kita jumpa? Orang-orang yang kita cintai lah. Di atas segala kecintaan kita, tentu kita ingin berjumpa dengan Allah. Seperti kaji kita pagi tadi, wa yabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah. Kita inginlah yang bertemu dengan yang maha kekal, yang maha menciptakan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka syarat untuk dapat cintanya Allah adalah mengikut Nabi. Bagi orang yang ingin jumpa Allah dan pertemuan hari akhirat. Apa ada yang kata Allah Ta'ala? Wa dzakarallaha katsira. Dan mereka banyak berzikir kepada Allah. Wa dzakarallah, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi maknanya segala bentuk yang kita tiru dari diri Nabi, insya Allah itu semua akan jadi hasanah, dan semua yang kita tiru itu menjadi zikir di sisi Allah. Contoh, Bapak masuk masjid tadi kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kanan. Baca doa tak? Kan? Allah maghfirli waftahli abwaba rahmatik. Nabi buat, dapat 10 pahala. 10 hasanah. Satu kebaikan dapat 10 hasanah, Pak. Saya tiap hari dapat hasanah, Pak. Makan dapat hasanah, tidur dapat hasanah. Karena istri saya namanya Nur Hasanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kita ingin dapat hasanah semua. Makan, minum, hasanah ini pahala. Jadi di antara semua hasanah, habis waktunya, Ustaz? Masih ada 5 menit lagi. Di antara semua hasanah, semua yang Nabi lakukan tuh, kalau kita baca kan tidak selesai kaji kita hari ini. Kitabnya kan ada tuh. Kitabnya apa? Adab wa sunnah fi kulli yaum. Kitab ada, apalagi kitab Adabun Nabi. Banyak kitab. Kita ada Bul Mufrad juga kisah tentang hadis Imam Bukhari ya. Sirah Nabi juga banyak. Tapi kalau kita baca tidak selesai. Kita baca 4 aja. Atau 3 lah enggak? 4 lah. 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 4 menit. Apa di antara amalan yang paling tinggi hasanahnya? Yang paling tinggi pahalanya, yang paling tinggi kebaikannya? Ada 4 kalau diurut, Pak. Pertama, seorang sahabat datang pada Nabi tanya, "Ya Rasulullah, ayyu afdal a'mal ya Rasulullah?" Apa amal yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Sekarang ini kita salat pada waktunya nih, Pak. Ketika kita dengar tausiah, apakah kita menunda salat? Tidak. Kita masih sudah berada dalam waktu solat. Dan kita sedang berada i'tikaf menunggu solat. Kalau mazhab Hanafi dia tengah-tengah. Apalagi kalau solat subuh itu di akhir. Kalau mazhab Hanafi itu diakhirkannya. Tapi waktu solat. Waktu solat yang dimaksud kata ulama, as-salatu ala waktiha, di awal waktu. Jadi ada waktiha itu maksudnya di waktu yang telah Allah tetapkan. Seperti mana dalam Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh solat itu sudah ditetapkan kepada orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Ya, solat zuhur pada waktu zuhur. Jangan solat zuhur di waktu asar. Jangan solat asar di waktu maghrib. Ini kadang-kadang assalamualaikum, assalamualaikum langsung azan maghrib. Kan udah jauh menunda solatnya. Jangan waktu sholat isya di waktu subuh. Apalagi waktu sholat subuh di waktu duha. Dulu teman waktu sekolah nih, Pak. Kawan-kawan saya satu kamar dengan teman-teman di Malaysia. Tapi ada kawan-kawan teman-teman alumni Azhar kan satu rumah. Jadi kalau kita ke masjid subuh, dia tak bangun-bangun. Bang, bangun masjid. Tak juga bangun-bangun. Kali dia bangun dari jam 8 ditutupnya semua pintu kamar itu. Jendela-jendelanya ditutup. Kan gelap tuh.
Gelap. Nanti dia solat, langsung dia baca doa kunut kan. Allahumma hdini fiman hadait. Abang solat subuh atau solat duha nih? Solat subuh katanya. Kenapa? Kan gelap nih katanya. Buka jendela tuh udah terang lah dah. Alasannya masih gelap. Itu solat subuh di waktu duha namanya itu. Anda itu. Kecuali mengkodo ya. Tinggal kita nggak sengaja, kena ketiduran, ngantuk, atau kena perang dan sebagainya, bolehlah mengkodo solat. Baik. Solat di waktunya. Dan di antara solat yang di waktunya yang ditetapkan ada solat maktubah. Maka disebut maktubah itu adalah solat wajib. Tak bisa kita lalai, Pak. Maka solat maktubah ini solat yang paling Allah cintai dari seluruh solat. Tinggal satu solat wajib tidak bisa diganti dengan solat sunat walaupun 1.000.000 rakaat. Saya pernah tinggal solat wajib lalu ganti dengan 1.000.000 rakaat. Tidak bisa solat sunat, tidak bisa. Maka menggantinya kalau fikih 4 mazhab yang mengkodok. Dulu pernah tinggal solat ya ganti. Oh alasannya perempuan haid dan nifas tak ganti solat. Tapi Rasulullah pernah tinggalkan solat zuhur, asar, maghrib dan dikerjakan di waktu isya ketika perang Khandaq. Jadi zuhur dan asar di waktu isya, maghrib dan isya di waktu isya karena perang. Kita solat lalai gara-gara nonton drama Korea. Yang paling parah lagi Pak, gara-gara final Argentina dengan Prancis saja kan. Lewat solatnya. Tapi enggak lah ya, enggak lewat solat, cuman tahajudnya kalah. Tahajud 10 menit, nonton Piala Dunia 3 jam. Menjerit-jerit pula ya nak? Aduh, saya alhamdulillah tak ada nonton, cuman nengok hasil ya. Kalau Maroko udah kalah, udahlah tuh saya bilang, tak ada saya nonton lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, solat maktubah. Fikih 4 mazhab menyebutkan solat ini adalah haknya Allah. Bahkan Al-Quran surat Toha ayat 11 bahwa haknya Allah sebagai ilah itu disembah. Nanti tak usah saya bacakan panjang kali. Disembah, haknya Allah disembah. Fa'budni, apa sembahnya? Aqimis sholat ala zikri. Maka haknya Allah itu disembah. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah wajib atasnya untuk menyembah. Siapa dia? Setiap orang beriman yang sudah bersyahadat dan berusia balik. Bapak Ibu saya tanya, maka solat itu adalah kewajiban, hak yang harus kita bayar atas kehidupan sebagai makhluk dari Allah sebagai Khalik. Kalau saya berutang dengan Pak Haji Nandar atau dengan Bang Hendra Satria, Bang utang 500.000, bayar tanggal 21 Januari, jatuh tempo 21 Januari, itu haknya Bang Haji Hendra. Kalau tak dibayar berdosa tak saya Pak? Berdosa tak? Berdosa. Apalagi kalau saya menganggap Bang Hendra itu kan orang kaya. Tak langsung saya lari aja. 500.000 itu apalah sama dia. Mati saya dengan niat tak membayar hutang. Kata Nabi, orang yang berhutang dengan saudaranya dengan niat dia tak membayar hutangnya, dia mati seperti pencuri. Nabi tak mau solatkan orang yang berhutang kecuali kalau ada menjamin hutangnya. Tapi kalau saya bilang tanggal 21 Januari Bang Hendra, Bang Haji, awak nak ada piti dah, nak membalikkan piti dah. Boleh Bang Haji, temponya bila-bila aja. Boleh kata beliau. Ini muamalah. Boleh. Maka beliau dapat pahala setiap hari sebesar hutang yang dihutangkannya. Dapat pahala sedekah sebesar hutang yang dihutangkannya. Itu kalau berhutang muamalah Pak. Tapi kalau saya diam, lalu mati sebagai pencuri, lalu dia mengikhlaskan, maka pahalanya beliau dapat. Tapi saya nanti di akhirat tetap mencari beliau untuk menebus hutang dengan membayar pahala apa yang kita punya. Maka kalau berutang muamalah, bayarlah sebelum mati. Apalagi berutang haknya Allah. Apa haknya Allah? Kapan jatuh tempo? 21 Januari? Bukan. Kapan jatuh temponya? Sejak balik. Fikih 4 mazhab mewajibkan kita orang beriman yang dalam keadaan sadar meninggalkan solat mesti mengganti solatnya. Kecuali 4 keadaan. 1, anak sebelum balik. Yang kedua, perempuan haid dan nifas. Kenapa haid dan nifas tak boleh solat? Karena itu fitrah yang memang Allah tetapkan, dia haid, dia nifas, keluar darahnya. Dia dikasih keringanan Pak, karena beban hidupnya banyak. Bahkan ketika nifas dia mengeluarkan najis, mengeluarkan hadas, mati dia dalam melahirkan, mati syahid. Kenapa? Karena dia berat. Tapi ibu gara-gara cari kutu tinggal sholat ganti Bu.
bukan haid nifas, apalagi gara-gara nonton drama Korea pula kan, duduk tetangga ceritakan tetangga, ganti, apalagi bapak-bapak. Maka haid dan nifas sebelum balik, orang yang hilang akalnya, gila, atau dia pingsan, bahkan pingsan sakit di rumah sakit sebulan 2 bulan, tahu-tahu sadar, maka ulama sepakat dalam keadaan sadarnya itu dia hitung berapa lama dia sakit, sebulan, maka sebulan itu nanti dia ganti solatnya dengan mengkodok. Ini fikih 4 mazhab Pak, kecuali fikih kontemporer dengan alasan tidak ada dalil yang menyebutkan mengganti solat, mengkodok solat. Tapi ketika kita lihat perang Khandaq, Nabi mengkodok solat zuhur dan asar di waktu solat isya. Ini dalil besarnya. Baik, kita lanjutkan. Maka solatlah, kapan hak Allah Ta'ala kita tunaikan? Sejak balik. Pertanyaannya, siapa di antara bapak dan ibu di sini? Kan kita yang paling dicintai Allah solat, hak dia. Lalu siapa di antara bapak ibu sini sejak balik tak pernah meninggalkan solat? Ada? Sejak balik tak pernah meninggalkan solat, berarti tak punya utang. Itu keren orangnya. Kenapa dalam sejarah tidak disebutkan sahabat meninggalkan solat sejak balik? Karena perbuat pekerjaan amal solat itu ringan, Pak. Kan 5 menit, 3 menit, 4 menit cuma. Lalu kita dengan mudah meninggalkan solat. Wah, ini kacau. Yang boleh ditawar, solat tak boleh ditawar, Pak. Yang boleh nawar 4 tu tadi aja. Sebelum balik, haid dan nifas, orang gila hilang akalnya, orang pingsan, orang sakit dalam ketidaksadar, dan yang kelima orang mati. Jadi yang tak solat di jalan tu orang apa tu, Pak? Dia Islam tapi tak solat. Kira-kira orang apa tu? Orang mati? Enggak. Ulama membagi 2. Seseorang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Ini kalau fikih 4 mazhab keras, Pak. Ada perbedaan pendapat ya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Imam Maliki menyebut orang yang beriman dengan sengaja meninggalkan solat dalam keadaan sadar, bukan 4 keadaan, 5 keadaan tadi, maka ia sesungguhnya kufur, bahkan disebut keluar dari Islamnya. Kalau Imam Syafi'i agak lembut sikit. Seseorang yang sadar, dalam keadaan ini biasa saja dia meninggalkan solat dengan sengaja, walau 1 solat, maka ia fasik. Fasik dan kufur ini 2 beradik ya, Pak. Ya kan? Kapan-kapan lah kita lanjutkan lagi, waktu kita habis. Jadi amal yang paling Allah cinta itu adalah solat di waktunya, solat maktubah. Apa saja solat maktubah? Solat wajibnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Solat yang mengikutinya rawatib. Apa dia? 12 rakaat. Kata Nabi, man sholat isna rakaatin yauman banallahu lahu baitan fil jannah. 12 rakaat, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, atau 4 setelah zuhur, atau 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Ada yang menyebut 10 rakaat, tapi yang dalil sahihnya adalah 12, kemudian 2 setelah maghrib dan 2 setelah isya. Salat sunat rawatib. Salat yang Allah tulis dalam Al-Quran. Salat apa lagi? Salat tahajud dalam Al-Quran. Salat apa lagi dalam Al-Quran selain salat tahajud? Salat apa? Salat duha. Salat apa lagi dalam Quran? Salat fajar. Kan disebutkan innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi salat sunat yang dalam Quran. Maka solat di waktu-waktu yang ditetapkan adalah amal yang paling afdal. Jadi yang pernah utang solat, bayarlah utang tu. Bayar, Pak. Mengkodonya nanti tanya sama ulama fikih. Boleh pasti gantinya satu-satu atau gantinya sekaligus. Yang penting ganti. Yang ketika meninggalkannya dalam keadaan sadar. Kalau enggak mati pencuri, Pak, kalau berutang. Kalau mati sama Allah, apa? Tapi kalau tak sanggup lagi ngitung, awak reman betul dulu ya Allah, tak sanggup lagi ngitung berapa jumlah solat yang ditinggalkan, maka bertaubatlah, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Sama kayak Bang Hendra, tak sanggup lagi awak bayar, awak ikhlaskan utang tuh. Gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih Maha Penyayang. Intinya mulai saat ini, mulai sejak balik, bapak ibu ajarkan anak jangan tinggalkan solat. Karena perintah wasiat Nabi terbesar itu jangan sekutukan Allah walaupun kalian dibakar ataupun kalian dibunuh hidup-hidup. Yang kedua, jangan durhaka sama orang tua. Yang ketiga, jangan tinggalkan solat maktubah walaupun dalam keadaan apapun. Solat wajib. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekian tadi janjinya 4 amalan. Amalan yang kedua, yang ketiga,
Yang keempat, kapan-kapan kita lanjutkan. Yang jelas yang pertama ini dulu. Bolehlah. Amalan kedua sedekah. Penjelasannya nanti. Amalan ketiga sedekah dengan barang yang kita cintai. Yang kedua. Yang kita cintai, Pak. Apa? Memberi makan. Yang ketiga, sedekah dalam keadaan tak punya. Tak punya kita bisa sedekah. Yang keempat, zikir yang berkepanjangan. Zikir yang berkepanjangan. Satu di antara zikir yang berkepanjangan adalah dawamul wudu. Wudu yang tak batal-batal. Seperti Sayyidina apa, Pak? Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang wudu tak batal-batal, asal sebatal wudu, salat lagi. Batal wudu, wudu, salat lagi. Itu dawamul wudu, itu zikir yang berpanjang. Apalagi kalau terus menyebut nama Allah, subhanallah, walhamdulillah. Ini 4 amalan yang dahsyat, Pak. Yang menghadirkan cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang dicintai dan disayangi Allah. Dan utang sama Allah yang sempat dihitung, ingat bayar. Jangan pura-pura lupa. Ya, Pak. Jangan pura-pura lupa. Dengan mengendra lari tadi kan? Jangan pura-pura lupa. Kalau memang lupa, ya minta ampun dan bertaubatlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya kangen betul ke sini dah 3 tahun kan, tak kemari. Jadi hari ini hari terakhir kami izin balik Pekanbaru. Mudah-mudahan kapan bisa silaturahim. Doakan perjalanan kami selamat insyaallah, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.